Guys, lagi rame nih yang dibahas sama Jojo, Alip, dan Masdor yang katanya mereka bertiga bisa ngelawan 10 fighter Indonesia. Wah, kalau menurut gue sih ini terlalu lebay dan meremehkan ya. Seakan-akan kayaknya Indonesia ini nggak punya fighter bagus. Rudy Golden Boy yang baru saja meraih kemenangan di acara Beyond Combat 4 dan menyabet 2 sabuk juara sekaligus setelah berhasil mengalahkan fighter Malaysia Din Hamzah di ronde keempat melalui pukulan telak tepat mengenai ulu hati dan membuat fighter Malaysia tumbang. Gimana perasaannya udah memenangkan 2 title belt paling bergengsi nih? Gila, luar biasa sih. Tapi emang Dean bukan lawan kaleng-kaleng, saya akuin. Dia ya layak juga disebut legend Malaysia. Agak sedikit kesulitan, tapi akhirnya saya berhasil menyelesaikan. Dan ini luar biasa, keren banget. Saya sangat bahagia sekali pokoknya. Thanks to all promotor. Asik, mantap Coach. Mantap. Thank you. Siap. Pertarungan ini merupakan pembuktian dan pembalasan dari seorang pelatih yang diremehkan oleh 2 fighternya di Beyond 3 lalu. Meski umurnya tidak lagi muda, namun dia bersyukur masih bisa fight 4 ronde dan bermain eksplosif, namun penuh perhitungan matang. Rudy juga berterima kasih kepada istrinya yang selalu menemani dan mensupport semuanya di saat beliau dihujat, sampai akhirnya bisa membuktikan sebagai pemenang sejati. Rudy Golden Boy ikut bersuara mengenai kegaduhan yang sedang ramai dibicarakan, yakni mengenai klaim fighter Malaysia yang berani 3 lawan 10 menghadapi fighter Indonesia. Menurut Rudy Golden Boy, tantangan itu terlalu lebay dan meremehkan fighter Indonesia, seolah-olah Indonesia tidak punya fighter yang bagus. Padahal di Indonesia fighternya lebih bervariasi. Tidak hanya fighter yang menguasai Muay Thai, tetapi ada yang menguasai Sambo, Sanda, dan berprestasi di ajang SEA Games. Berikut cuplikan pernyataan dari Rudy Golden Boy. Guys, lagi rame nih yang dibahas sama Jojo, Alip, dan Masdor yang katanya mereka bertiga bisa ngelawan 10 fighter Indonesia. Wah, kalau menurut gue sih ini terlalu lebay dan meremehkan ya. Seakan-akan kayaknya Indonesia ini nggak punya fighter bagus. Padahal kita tuh banyak banget punya fighter bagus, bahkan lebih bervariasi ya. Ada yang di Sambo, bahkan Sandanya kita juga banyak prestasi di SEA Games. Dan boxing juga sama, prestasinya bagus banget. Ya seakan-akan kayak Indonesia tuh nggak punya fighter bagus gitu loh. Banyak guys. Tapi kalau kita lihat rekor yang kemarin fight di Beyond 4 ya, kalian lihat deh, rekor Malaysia itu lebih bagus, lebih banyak dibanding fighter-fighter Indonesia. Contoh Mitra baru tanding sekali, Redo belum pernah. Ya Serel Effendi sama Jordan Boy aja jauh kan rekornya. Jordan Boy itu 50 kali tanding, 50 kali menang, 50 kali tanding, 59 lah. Ya kan? Lalu Dean juga di atas saya rekornya. Ya tapi kan di sini kita bisa memenangkan karena apa? Karena kita punya potensi juga gitu untuk menang. Jadi jangan seakan-akan wah emang disetting kalah nih karena ini fighter nggak jelas. Enggak. Dan Indonesia punya fighter bagus. Nah dulu di Baku Hantam juga kan kita manggil 3 fighter Malaysia, ya itu juga kalah. Dan itu fighter bagus loh, fighter Sukma. Dari skill juga bagus, saya akuin. Cuman ya emang di sini Indonesia juga menunjukkan taringnya bahwa Indonesia juga bagus gitu, meskipun rekornya masih di bawah Malaysia. Jadi nggak ada settingan-settingan. Dan menurut saya kalau ada yang bilang grade A, grade B, grade C itu waduh, kayaknya nggak ngehargain fighter Malaysia yang udah berjuang di Indonesia kemarin. Tuh kan menang dan berhasil memenangkan 2 sabuk ini, 3 sama black belt dan 4.